Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Mulasin Siregar, NIM 19113100. Pada ujian sistem operasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang algoritma deadlock yang menggunakan algoritma bunker yang dibantu oleh algoritma safety. Deadlock adalah kondisi yang mana dua proses atau lebih saling menunggu proses untuk melepaskan sumber daya atau resource yang sedang dipakai. Jadi, di sini saya telah menyiapkan tabelnya yang berisikan 13 proses, yaitu sistem operasi dengan sumber daya dengan 4 jenis sumber daya A, B, C, D, dan available-nya diisi oleh 4 NIM digit terakhir saya, yaitu 3100. Soalnya yaitu yang pertama, berapa total sumber daya. Rumus dari mencari total sumber daya adalah available ditambah dengan allocation ditambah dengan available. Pertama, kita menentukan total allocation-nya dulu. Total allocation A yaitu 0 ditambah 2 sama dengan 2, ditambah 2 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5, ditambah 2 sama dengan 7, ditambah 3 sama dengan 9, ditambah 4 sama dengan 13, ditambah 4 lagi sama dengan 17, ditambah 2 sama dengan 19, ditambah 2 lagi sama dengan 21, ditambah 4 sama dengan 25, ditambah 1 sama dengan 26, ditambah 6 lagi sama dengan 33. Jadi total allocation A adalah 33. Di sini saya telah menyiapkan total allocation semuanya. A, total allocation-nya adalah 33, B, total allocation-nya 39, C, total allocation-nya 41, D, total allocation-nya 33. Karena rumusnya adalah total allocation ditambah dengan available. Available saya yaitu 3100. 33 ditambah 3 sama dengan 36, 39 ditambah 1 sama dengan 40, 41 ditambah 0 sama dengan 41, 33 ditambah 0 sama dengan 33. Jadi total sumber dayanya adalah ini. Selesai soal nomor pertama. Bagian B, soal kedua, yaitu bagaimana isi dari need matrix. Baiklah, untuk mencari need matrix yaitu jumlah max dikurang allocation. Di sini sudah saya isi need-nya. Rumusnya dengan rumus yaitu max dikurang dengan allocation. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 1 lagi sama dengan 0. 0 dikurang 1 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dan seterusnya. Ya, jadi untuk mencari need, rumusnya adalah max dikurang dengan allocation. Ini adalah need-nya. Soal nomor kedua telah selesai. Kemudian soal yang ketiga, apakah sistem dalam keadaan aman atau safe state? Jika iya, tentukan ukuran amannya. Safe sequence. Baiklah, untuk mencari safe sequence perlu kita ketahui yaitu kita harus menentukan yaitu need-nya lebih kecil daripada available. Jika need-nya lebih besar daripada available, maka prosesnya tidak dapat dijalankan. Baiklah, kita cari tahu dulu bagaimana caranya. Di sini available-nya 3100, need-nya 1000. Di sini sudah jelas kalau need-nya lebih kecil daripada available-nya. Jadi pada proses S dapat dijalankan. Kita centang. Untuk mencari proses I, kemudian yaitu proses I. Karena di sini available-nya masih kosong, jadi kita harus mengisi available-nya. Cara mengisi available yang baru yaitu available lama ditambah dengan allocation. 3 ditambah 0 sama dengan 3.
3 tambah 0 sama dengan 3. 3 tambah 0 sama dengan 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 0 sama dengan 0. Label proses I 3210. Jadi untuk menentukan subsequentnya, nitnya ternyata di sini lebih besar daripada available-nya. Jadi proses ini tidak dapat dijalankan. Maka kita tandai dulu. Kemudian dilanjutkan kepada nit yang ketiga. 3 available 3 2 1 0. Di sini lebih besar daripada nitnya. Jadi proses dapat dijalankan. Centang. Kemudian jadi proses S bisa dijalankan. Pada proses pertama tadi S bisa dijalankan, dan proses yang ketiga S juga bisa dijalankan. Proses I ditinggalkan dulu karena nitnya lebih besar daripada available-nya. Kemudian lanjut membuat available yang baru, yaitu available yang lama ditambah dengan allocation. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian kita cari lagi subsequentnya. Di sini pada proses yang keempat, available S 5264 ternyata lebih besar daripada nit 4330. Jadi pada proses kemudian bandingan antara nit dengan available pada proses T. Dengan available-nya 5264, nitnya 4330. Di sini karena pada proses nit bagian B ini 3 lebih besar daripada available yang B bagian 2, maka proses tidak dapat dijalankan. Karena apabila nitnya lebih kecil daripada available-nya, maka baru bisa dijalankan. Jadi kita tandai dulu. Kemudian lanjut lagi kepada proses E. Proses E yaitu nitnya 1100. Di sini nit 1100 lebih kecil dibandingkan dengan available 5264. Maka proses ini dapat dijalankan. Berarti proses E dapat dijalankan. Proses E. Selanjutnya mencari available-nya lagi, yaitu allocation ditambah dengan available lama. Pada allocation E, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sama dengan 7. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 3. Aduh, speed. 6 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9.
Oh iya, maaf, pada proses E 6 ditambah 2 sama dengan 8. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian membandingkan lagi. Dibandingkan dengan NIN pada proses M, available 7387 lebih besar daripada 1411. Jadi proses M dapat dijalankan. Kemudian mencari available-nya lagi. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Aduh, 10. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 9. Kemudian dibandingkan lagi dengan kemudian pada proses O, perbandingan NIN dengan available-nya. Di sini NIN 1211 lebih kecil daripada available 10, 5, 12, 9. Jadi pada proses O dapat dijalankan. Jadi pada proses O dapat dijalankan. Kemudian mencari available-nya lagi. 10 ditambah 4 sama dengan 14. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 12 ditambah 0 sama dengan 12. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Kita bandingkan lagi dengan NIN-nya. NIN 1002 lebih kecil daripada available 14, 8, 12, 10. Jadi proses I dapat dijalankan. Centang. Kemudian selanjutnya mencari available-nya lagi, yaitu 14 ditambah 4 sama dengan 18. 8 ditambah 5 sama dengan 13. 12 ditambah 7 sama dengan 19. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Kita bandingkan lagi. Di sini available-nya masih tetap lebih tinggi daripada NIN 1132 pada proses E. Jadi proses E dapat dijalankan. Ini mencari available-nya lagi. 18 ditambah 2 sama dengan 20. 13 ditambah 6 sama dengan 19. 19 ditambah 1 sama dengan 20. 16 ditambah dengan 8 sama dengan 24. Jika dibandingkan dengan NIN-nya, di sini available-nya masih tetap besar. Maka proses R dapat dijalankan. Kemudian pada proses A kita cari lagi available-nya. 20 ditambah 2 sama dengan 22. 19 ditambah 4 sama dengan 23.
20 ditambah 4 sama dengan 24. 24 ditambah 0 sama dengan 24. Di sini available-nya masih tetap unggul. Jadi prosesnya dapat dijalankan, maka proses A dapat dijalankan. Kemudian cari lagi available-nya, 22 ditambah 4, 26. 23 ditambah 6, 29. 24 ditambah 7 sama dengan 31. 24 ditambah 2 sama dengan 26. Di sini available-nya masih tetap lebih besar daripada need-nya, maka proses S dapat dijalankan. Kemudian mencari proses I. 26 ditambah 1 sama dengan 27. 29 ditambah 2 sama dengan 31. 31 ditambah 4 sama dengan 35. 26 ditambah 27 sama dengan 33. Maka proses di sini available jika dibandingkan dengan need-nya, maka available-nya lebih besar. Di sini masih lebih besar available-nya, maka proses I dapat dijalankan. Sekarang kita akan mencari proses I yang paling atas, karena di sini need-nya tadi lebih besar dibandingkan available-nya. Di sini kita cari dulu available-nya. 27 ditambah 6 sama dengan 27 ditambah 6 sama dengan 34. 31 ditambah 2 sama dengan 33. 35 ditambah 1 sama dengan 36. 33 ditambah 4 sama dengan 37. Kita bandingkan dengan need yang tidak dapat dijalankan prosesnya tadi. Di sini available-nya lebih besar daripada need-nya, maka proses I dapat dijalankan. Kemudian kita cari proses T, membuat available-nya lagi. Yaitu 34 ditambah 2, available lama ditambah dengan allocation-nya, allocation pada proses I. 34 ditambah 2 sama dengan 36. 33 ditambah 1 sama dengan 34. 36 ditambah 2 sama dengan 38. 33 ditambah 0 sama dengan sini 37 ditambah 0 sama dengan 37. 33 ditambah 0 sama dengan 33. Jika dibandingkan dengan need-nya, sudah jelas available-nya lebih besar. Jadi proses T dapat dijalankan. Jadi dari soal apakah sistem dalam keadaan aman atau safe state, maka jawabannya aman jika dia mengikuti safe sequence-nya, yaitu yang telah kita cari tadi. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.